Kisah. Pada dahulu kala, di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Namun, suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Ibu, ayah, kenapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat, ayah? Ini emang sudah takdirnya, Nak. Kamu yang sabar ya. Tapi sekarang aku sama siapa? Ya sudahlah, Nak. Yang sudah biarkan sudah. Kamu kan masih mempunyai ayah yang selalu menjaga kamu. Di desa yang asri itu pula, tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Begitu menerima persetujuan dari sang anak, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya, mereka pun menikah.
bawang merah dan sang anak tinggal satu atap dengan bawang putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu bawang merah tampak selalu baik hati kepada bawang putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan bawang putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan bawang merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi bawang merah. Hei bawang putih, kau setiap hari harus bangun pagi. Jangan lupa untuk masak, beres-beres rumah, nyapu, ngepel, cuci baju, dan semua-semuanya kau yang kerjain. Paham gak kau? Baik Bu, akan kulaksanakan. Putih, jangan lupa juga kau cuci baju aku dan beres-bereskan barang aku hari ini. Paham? Baiklah Kak, akan kukerjakan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras, hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan bawang merah semakin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Hei bawang putih, kerja kau jangan malas-malas bae. Sana bersih-bersih sama beres-beres rumah nih. Iya Ibu, akan kulakukan. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, bawang putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga pada suatu hari, bawang putih menghadapi masalah besar ketika sedang mencuci baju di sungai. Semenjak ayah meninggal, kehidupanku di rumah tambah suram. Seandainya ayah dan ibu masih ada, mungkin aku tidak akan ada dalam posisi ini. Aku harus bersabar dan segera menyelesaikan cucian ini supaya bisa menyiapkan makan siang nanti. Oh tidak, itu baju kesayangan ibu. Jika tidak ditemukan, ibu pasti marah. Bawang putih pun menyelusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya. Ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun, bawang putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Bu, tolong maafkan Putih, Bu. Baju ibu hanya terbawa arus ketika Putih sedang mencucinya. Apa? Dasar Surabaya! Ibu tidak mau tahu, pokoknya kau harus cari baju sampai dapat dan jangan balik ke rumah kalau kau belum ketemu. Paham tidak? Dengan bersedih, bawang putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyelusuri sungai tempat ia mencuci tadi.
Dia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap juliuran akar pohon yang menjorok ke sungai, dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Seketika menyelusuri sungai, Bawang Putih bertemu dengan seorang pemburu saat sedang mencari baju tersebut. Woi bro, lagi ngapain bro? Biasa, lagi mandiin lembu nih. Besarnya lembu tuh, obesitas ya. Basing be. Ini nih lembu malah impor dari Inggris. Kalau lembu badannya besar tuh artinya sehat. Oh, mantap. Permisi paman, boleh tanya? Boleh dek, mau nanya apa? Apakah paman ada melihat baju yang hanyut di sungai ini? Kalau itu tak tahu juga saya dek. Asep, ada nampak baju hanyut tak tadi? Yes, I saw it drifting in the river over there. Kata si lembu bajunya hanyut ke situ. Nah, adek tinggal ikuti be aliran sungai ini. Pasti agak ketemu. Terima kasih atas bantuannya paman. Sama-sama. Wah, kok lembunya bisa bahasa Inggris? Keren juga ya. Lah aku bilang, ini nih lembu impor. Kau tak percaya? Hari pun sudah mulai gelap. Bawang Putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Ia pun terus menelusuri sungai tersebut, mengikuti saran sang paman yang ia temui tadi. Hingga akhirnya, ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang Putih pun segera menghampiri gubuk itu. Permisi. Iya, Cu. Siapa kamu? Saya Bawang Putih, Nek. Saya datang kemari ingin menanyakan, apakah nenek ada melihat baju ibu saya yang hanyut di sungai? Baju berwarna merah ya, Cu. Tadi nenek melihat baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku sangat menyukai baju itu. Tapi, baiklah, aku akan mengembalikannya kepadamu dengan syarat kamu harus menemani dan membantuku di sini selama beberapa hari. Aku sudah lama tidak ngobrol dengan siapapun dan butuh ditemani. Bagaimana, Cu? Baiklah, Nek. Saya akan menemani sekaligus membantu nenek dan tinggal di sini selama beberapa hari. Asalkan nenek tidak bosan saja dengan saya. Akhirnya, Bawang Putih pun tinggal bersama nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari, Bawang Putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja, si nenek merasa sangat senang. Hingga akhirnya sudah genap seminggu, dan sang nenek pun memanggil Bawang Putih. Cu, kini sudah genap seminggu kamu tinggal di sini. Aku merasa sangat senang karena kamu sangat baik hati dan berbakti kepada orang tua. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa kembali baju ini pulang ke rumah. Dan satu lagi, kamu juga boleh memilih salah satu dari lampu kuning ini sebagai hadiah. Tidak usah repot-repot, Nek. Ayolah Bawang Putih, tidak apa-apa. Ya sudah, Nek. Putih, memilih yang kecil saja ya.
Mengapa kamu memilih buah yang kecil, Cu? Tidak apa-apa, Nek. Saya takut tidak kuat jika harus membawa yang besar, Nek. Ya sudah, kalau begitu. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, bawang putih pun langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, maaf saya baru pulang. Saya baru berhasil menemukan baju ibu. Ini bajunya. Woi gembel, apa tuh yang kau bawa? Yo, apa tuh yang kau bawa? Ini buah labu, Bu. Tadi aku diberikan oleh nenek-nenek yang menemukan baju ibu. Sini, berikan labunya. Merah, jangan. Labu kuning tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari buah labu tersebut. Woi gembel, kau dapat dari mana labu berisi emas dan permata ini? Iyo, dari mana kau dapat buah ajaib tuh? Aku mendapat labu ini Dari mana, Putih? Jawab. ketika aku mencari baju ibu yang hanya terbawa arus sungai. Hari sudah gelap, sehingga aku harus menginap di sebuah rumah milik seorang nenek di pinggir sungai. Aku pun diminta oleh nenek itu untuk menemaninya selama seminggu. Setelah genap seminggu dan ketika ingin pamit pulang, aku diberi hadiah ini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang merah, kau harus lakuin apa yang dilakuin oleh anak sialan tuh. Baik, Bu. Kalau kayak tuh, besok pagi kau harus pergi ke sungai. Baiklah, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Nek, apakah nenek ada melihat bajuku berwarna merah yang hanyut di sungai ini? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu kalau ingin nenek mengembalikannya. Baiklah, Nek. Akan kutemani Nek selama seminggu. Selama seminggu, bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus, karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu lamanya, sang nenek memperbolehkan bawang merah untuk pulang. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Ya sudah, silakan. Kamu memilih salah satu dari labu ini. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Putih, sana pergi ke sungai, cuci baju-baju yang kotor tuh. Baik, Bu. Setelah bawang putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Ibu tolong, ini isinya ular semua. Nak, cepat, buang labu tuh. Kenapa kau melemparkan ular tersebut padaku? Ibu, tolong, aku digigit oleh ular. Binatang tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya. Hingga akhirnya keduanya tewas keracunan.
Hikmah yang dapat kita petik dari cerita bawang putih dan bawang merah, semua perbuatan baik ataupun buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hendaknya setiap berbuat sesuatu harus dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan. Demikian penampilan dari kelas 12 MIPA 4. Saya Sheila Mardiotila sebagai narator. Saya ucapkan terima kasih. お前はもう